Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, di pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita sudah berbincang sedikit secara ijmal, secara umum tentang suratul Al-An'am, ya, suratul An'am, di mana suratul An'am ini adalah surat yang ke-6 setelah suratul Maidah dan sebelum suratul A'raf, ya. Memiliki 120 ayat, surat Makkiyah yang diturunkan satu kali turun, ya, surat terpanjang yang diturunkan satu kali turun, ya, jumlatan wahidatan, adalah surat Al-An'am. Kemudian kita juga sudah sedikit membahas tentang beberapa ayat di dalamnya. Di antaranya adalah ayat 151 sampai 153 yang berisi tentang al-wasaya al-ashr atau 10 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau 10 wasiat risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhir hayat beliau sampaikan. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dikatakan bahwasanya inti atau pokok daripada ajaran Al-Quran terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Qauluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila akhiriha, sampai akhir ayatnya. Baik, kemudian selanjutnya adalah suratul A'raf, ya, surat Al-A'raf, yang mana surat ini merupakan salah satu juga dari surat yang terpanjang, ya. Jadi ada 7 surat terpanjang. Salah satunya adalah surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Dia memiliki 206 ayat, ya, bahkan lebih panjang daripada surat Al-An'am, ya. Kalau surat Al-An'am itu kan dia dari juz 7, ya, halaman ke 7 sampai juz 8 halaman ke 9. Nah, kalau surat Al-A'raf dari juz 8 halaman ke 10 sampai juz 9 halaman ke 15. Jadi lebih panjang, sekitar 5 halaman, ya, 5 halaman atau 6 halaman. Dan dari ayatnya pun juga, ya, ada 206 ayat, ya, 206 ayat. Jadi termasuk dari as-sab'u at-tiwal. Makanya nantinya fadilahnya pun juga mengikuti 7 surat atau 7 surat terpanjang yang ada, ya. Jadi suratul A'raf ini, Al-A'raf, bisa dicek nanti di juz 8, ya, halaman ke 10. Ayat 206 ayat, surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, termasuk surat Makkiyah, ittifaq ulama. Kemudian termasuk daripada, ya, as-sab' at-tiwal, ya, salah satu dari surat yang terpanjang.
Makanya nantinya fadilahnya pun juga mengikuti fadilahnya 7 surat yang terpanjang ini. Baik. Kemudian surat ini diawali dengan hurufut tahajji atau huruful muqatta'ah, yaitu alif, lam, mim, shad. Ya, alif, lam, mim, shad. Ya. Jadi ada banyak, ada alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam ra, toha, yasin, kaf ha ya ain shad, shad, nun, qaf, ada juga alif lam mim shad, ya ha mim juga ada. Nah, ini jadi yang diawali dengan alif lam mim shad cuman surat Al-A'raf ya, khusus. Jadi mulai secara umum dengan hurufut tahajji, huruful muqatta'ah. Nah, ini bacaannya satu harakat. Ini 6 6 6. Alif lam mim shad, panjang. Baik. Nah, surat ini dinamakan sebagai surat Al-A'raf ya. Al-A'raf apa artinya? Kalau di dalam terjemahan Quran Kemenak ya, di mushaf kita, itu diartikan sebagai tempat tertinggi ya, tempat yang tinggi gitu ya. Nah, tapi ya, surat ini dinamakan sebagai surat Al-A'raf karena memang disebutkan di dalamnya kalimat Al-A'raf, atau memang dijelaskan di dalam ya satu-satunya surat yang menjelaskan tentang Al-A'raf ada di dalam surat Al-A'raf. Nah, lidzalika summiyat hadhihi surah bi suratil A'raf. Maka dari itu surat ini dinamakan sebagai surat Al-A'raf. Nah, ini bisa dilihat di ayat ke 46. Ayat 46. Nah, 46 sampai 48. Dia ada pembahasan tentang Al-A'raf itu sendiri. Ya, Al-A'raf itu sendiri. Allah sampaikan wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum. Jadi Al-A'raf ini apa sebetulnya? Nah, dia merupakan as-sur baina al-jannati wan nar. Al-A'raf sendiri adalah tempat ya, atau as-sur, pagar ya, pagar antara surga dan neraka. Itu namanya Al-A'raf. Jadi ada tempat di antara surga dan neraka. Nah, di antaranya adalah Al-A'raf. Jadi hijabun yasturu bainal jannati wan nar. Jadi ada pembatas antara surga dan neraka. Itu sebutannya Al-A'raf. Sebutannya Al-A'raf. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam ya, ashab artinya penghuni ya, atau orang-orang. Makanya ashabu Puri Serpong ya, orang-orang Puri Serpong ya, ashabul kahfi penghuni goa gitu ya. Ashabul yamin ya, ahli surga ya, orang kanan ya, ashabul yamin, al yamin kanan ya. Di ashabu al-a'raf, nah, ashabul a'raf artinya orang-orang al-a'raf, orang-orang yang tinggal di al-a'raf. Nah, siapakah mereka? Nah, mereka adalah orang-orang yang dikatakan ya, menurut riwayat Imam At-Tabari, mereka adalah orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Nah, jadi kebaikannya, amal baiknya dan amal buruknya itu istawat, sama. Ya, amal baiknya, amal buruknya sama. Nah, sehingga mereka tidak diletakkan di surga, tidak pula di neraka. Nah, ini orang-orang ashabul a'raf. Nah, dan dalam riwayat lain juga dikatakan mereka adalah orang-orang yang qutilu fi sabilillah wa kadzalika ya'si aba'ahum. Jadi orang-orang yang mereka wafat di jalan Allah, tapi mereka bermaksiat atau durhaka terhadap orang tua mereka. Nah, jadi mereka tidak dimasukkan neraka karena mereka syuhada ya, qutilu fi sabilillah, syahid di jalan Allah, tapi tidak pula dimasukkan surga karena mereka durhaka terhadap orang tuanya. Nah, itu namanya ashabul a'raf. Makanya istawat
hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kebaikannya dan keburukannya sama. Kebaikannya membuat mereka tidak masuk neraka, nah, sayyi'atnya, kejelekannya membuat mereka tidak masuk surga. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang ashabul a'raf ini? Ya, sementara dikatakan di dalam ayat tersebut ya'rifunahum bisimahum. Jadi mereka ini bisa melihat ke arah surga, bisa pula melihat ke arah neraka. Sehingga mereka tahu ciri-cirinya orang yang masuk surga, ciri-cirinya orang yang masuk neraka. Nah, dikatakan di dalam tafsir, mereka melihat orang-orang yang masuk surga, wajahnya itu berseri-seri, bersinar lah, bahagia gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang masuk neraka, wajahnya kusam, muram gitu ya. Dan mereka melihat kondisi bagaimana di surga, sehingga mereka katakan salamun alaikum. Nah, jadi kepada orang-orang yang masuk surga, mereka sampaikan salamun alaikum ya. Ya'rifunahum bisimahum, ketika mereka melihat keadaan ahlul jannah, mereka katakan salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tapi mereka enggak bisa masuk ke surga, cuma bisa mengucapkan salam saja kepada orang-orang ahlul jannah. Nah, kepada orang-orang yang ada di neraka, mereka katakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim, yang ada di dalam neraka. Nah, jadi dia bisa say hello ke ahlul jannah, bisa juga ke ahlul nar. Nah, ke ahlul jannah salamun alaikum, selamat terhadap kalian, keselamatan terhadap kalian. Tapi kepada ahlul nar, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami termasuk daripada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang masuk ke neraka. Nah, ini ashabul a'raf ya, ashabul a'raf. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi mereka setelah itu? Nah, dikatakan bahwasanya Allah lah yang akan memasukkan mereka ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi mereka memang tidak langsung ya masuk ke neraka atau surga, tapi kemudian nantinya Allah memasukkan mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika sumiyat hadhihi surah bi suratil a'raf. Maka dari itu surat ini dinamakan sebagai surat Al-A'raf ya, Al-A'raf. Nah, dikatakan sebagai Al-A'raf juga karena selain maknanya tadi ya, tempat yang tinggi atau tadi as-sur bainal jannati wan nar, tapi juga dimaknai sebagai orang-orang yang mereka arafu ahwalal jannah wan nar. Jadi orang yang mengetahui kondisi neraka, ya, kondisi ahlul jannah, kondisi orang yang masuk surga dan kondisi orang yang masuk neraka. Makanya dinamakan al-a'raf. Ya, arafa ya'rifu 'arifun al-a'raf. Orang-orang yang mengetahui apa? Kondisi ahlul jannah dan kondisi ahlul nar. Nah, ini surat Al-A'raf ya, suratul A'raf. Baik. Di dalam surat ini kalau kita melihat secara umum, secara seksama, maka surat ini diawali dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi dibuka dengan kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kisahnya ini dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diganggu untuk digoda untuk makan buah yang terlarang begitu ya. Itu jelas dalam halaman pertama, halaman kedua sampai halaman yang ketiga. Nah, bahkan di dalam halaman ketiga dari surat ini kita melihat ada doa khusus dari Nabi Adam alaihissalam ketika beliau sudah dikeluarkan dari surga. Nah, doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Nabi Adam. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini doanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga gitu ya. Sampai kemudian nanti lanjut pembahasan Ashabul A'raf di halaman ke
5 daripada surat ini. Ya, halaman ke-6, 6 dan 7. Dan kemudian nanti lanjut. Nah, jadi yang kedua tadi bahasan Ashabul A'raf. Ashabu Al-A'raf. Nah, baru kemudian setelahnya ada pembahasan tentang kisah para anbiya. Qissatu atau qisasu al-qasasu al-anbiya, al-anbiya. Kisah-kisah para nabi. Ada kisah yang pertama disebutkan adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud kaumnya namanya apa? Nabi Hud kaum Ma'ad ya. Nabi Hud kaum Ma'ad. Kemudian kisahnya Nabi Saleh, Nabi Saleh kaumnya namanya kaum Samud ya, kaum Samud. Ila Thamud akhahum salihah ya. Nabi Saleh kaum Samud ya. Kemudian Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini kisahnya yang kaumnya mereka tidak apa namanya, dalam menimbang itu mereka melakukan kecurangan ya, kecurangan dalam timbangan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa kisahnya dimulai di juz 9 halaman kedua sampai nantinya di pertengahan juz 9 ya, jadi paling panjang kisahnya Nabi Musa. Jadi dalam suratul A'raf kisah Nabi terpanjang adalah Nabi Musa. Begitupun juga nanti di dalam surat Al-Qasas, kisah yang paling terpanjang kisahnya Nabi Musa. Begitupun juga di dalam surat Asy-Syu'ara yang isinya banyak kisah Nabi, yang paling panjang adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran dan paling panjang kisahnya yang diceritakan. Dimulai dari kisah Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun, dia mengeluarkan mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular ya, Thu'banun mubin, tangannya yang bisa bercahaya gitu ya, baydha'ul lin-nazirin, ketika mengangkat tangannya bercahaya gitu ya. Nah, sampai kemudian mengalahkan penyihir Fir'aun, sampai penyihirnya nantinya beriman, kabur dengan Bani Israel, terus sampai di Laut Merah, membelah lautan, nyebrang, Fir'aunnya tenggelamkan, akhirnya Bani Israelnya ikut dengan Nabi Musa. Kemudian Bani Israel mereka tetap tidak mau beriman, sampai akhirnya diuji oleh Allah dengan farsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Jadi dikirim angin topan, wabah belalang, kodok atau katak ya. Kemudian sungainya itu berubah menjadi darah, dan kemudian wabah kutu. Nah, itu dikirim azabnya buat orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah untuk dihilangkan wabah-wabah itu, azab-azab itu, dengan mereka mengatakan beriman kepada Allah. Tapi setelah dihilangkan itu semua, mereka kembali ingkar. Nah, itu orang Yahudi. Jadi paling banyak dikasih bukti nyata atas ketuhanan Allah, kenabian Nabi Musa, tapi tetap aja nggak mau beriman ya. Berimannya cuman kalau lagi susah. Nah, itu orang Yahudi. Kalau lagi susah dia beriman, kalau udah selesai masa sulitnya dia nggak beriman lagi. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ya, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang mereka hanya beriman dalam kondisi sulit, seperti orang-orang yang mereka sedang berada di atas kapal yang terambang-ambing dengan ombak yang besar begitu ya, seakan mau terbalik gitu kapalnya, barulah mereka beriman, meminta kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Tapi ketika sudah diselamatkan dari kapal tersebut, idahum yusyrikun, mereka langsung kembali lagi untuk syirik kepada Allah. Nah, ini disifati kepada orang-orang Yahudi. Taib, itu kisahnya Nabi Musa. Jadi panjang sekali kisahnya Nabi Musa. Sampai kemudian nanti ada kisahnya juga ketika beliau alaihissalam diperintahkan untuk bermunajat ya, ke gunung ya, selama 40 hari ya, jadi 30 hari nambah jadi 40 hari dan seterusnya. Baik, kemudian kisahnya Nabi
Ya udah ya habis. Nabi Musa yang terakhir. Ya Nabi Musa kisah yang terakhir disebutkan di dalam surat Al-A'raf ini. Nah, kemudian selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang fitrahnya manusia. Dia ada di halaman ke-12 daripada surat Al-A'raf ini. Allah sampaikan wa idh akhadna min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Baik. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ayat tentang fitrahnya manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini, dan Allah telah mengambil perjanjian dengan setiap manusia bahwasanya mereka telah beriman kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku bukanlah Tuhan kalian? Jadi Allah menanyakan kepada kita semua sebelum kita lahir ini. Allah menanyakan kepada kita semua, apakah aku bukan Tuhanmu? Nah, kata kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Nah, mereka berkata, ya manusia semuanya berkata, bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat tidak ada satupun dari manusia yang mengatakan bahwasanya mereka dilahirkan ya dalam keadaan sudah kafir atau sudah ingkar kepada Allah. Makanya kami ingkar sampai hari kiamat. Nah, supaya tidak ada yang berhujjah demikian. Makanya Allah buatkan perjanjian di setiap manusia sebelum mereka lahir ke muka bumi ini. Maka dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Jadi kata Nabi SAW, setiap maulud, ya, setiap yang lahir ke muka bumi ini, maka mereka dia lahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya itu? Yaitu al-Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka orang tuanya yang nantinya akan membuat ia Yahudi, au yunassiranihi, atau membuat ia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau membuat dia menjadi Majusi atau agama-agama yang lainnya. Nah, jadi setiap manusia yang lahir pasti dalam keadaan fitrah. Maka Allah sampaikan juga dalam ayat yang lainnya, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrahnya Allah yang telah Allah ciptakan kepada manusia, yaitu adalah al-Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat merubah ya, ciptaan Allah. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah tersebut, begitu ya, sebagai hujjah ya di hari kiamat. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Baik. Ini juga menjadi dasar nantinya bagi setiap orang-orang muslim ya maupun kafir di hari kiamat. Kemudian selanjutnya ada kisah, turun 2 ayat setelahnya ada kisah tentang seorang pendeta namanya Bal'am bin Ba'ura. Baik, Bal'am bin Ba'ura. Baik, ini adalah kisah seorang pendeta ahli kitab yang dia seorang alim. Jadi seorang alim, dia mengerti kitab Taurat, dia punya ilmu dengan kitab Taurat, tapi dia menjual ayat-ayat tersebut. Dia tidak mengamalkan isinya. Dia berpaling daripada ayat-ayat tersebut. Nah, ini orang ini kemudian nantinya Allah ibaratkan di dalam ayat setelahnya seperti anjing yang yalhath. Anjing itu kan dia suka melet, ya, suka melet-melet. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Jadi anjing yang melet, dia kalau kita kasih makan dia lidahnya melet, nggak dikasih makan juga lidahnya melet terus. Anjing kan seperti itu ya. Jadi nggak dikasih makan melet, nggak dikasih makan tetap melet gitu. Nah, ini ibarat orang yang dia alim, diberikan ilmu ya,
tentang kitabullah, kalau kita Al-Quran, tapi nggak mau mengamalkannya, bahkan berpaling darinya dan menjual ayat-ayatnya. Menjual ayat itu seperti mencari-cari dalil untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk pembenaran hawa nafsunya, bukan mencari kebenaran. Nah, ini kisahnya watlu alaihim dua ayat setelahnya tadi ya. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath ya. Jika dibiarkan anjing itu tetap melet, kalau dikasih makan juga tetap melet juga. Jadi sama, orang yang diberikan Alkitab, ilmu dari Alkitab, nggak mau mengamalkan, nah dia seperti orang yang menjulurkan lidahnya untuk hawa nafsunya terus ya. Jadi diberikan ilmu tetap pengennya hawa nafsunya aja, nggak diberikan juga tetap melet gitu. Nah ini seperti anjing. Ini perumpamaan yang sangat buruk ya. Makanya di ayat setelahnya Allah sampaikan sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Seburuk-buruknya permisalan adalah orang-orang yang mereka mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang demikian. Jadi bahaya sekali ternyata kalau kita mengambil ayat tanpa pemahaman isinya, kemudian menggunakan ayat itu ya sekedar hawa nafsu kita sendiri, qadiyapun atau bisa jadi kita masuk ke dalam kategori ini. Jadi ada dua permisalan. Yang pertama seperti anjing yang melet terus gitu. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah itu seperti al-himar ya, mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi perumpamaan orang yang diberikan kitab Taurat ya, ini zaman Nabi Musa alaihissalam ya, seperti dan mereka tidak lam yahmiluha, mereka tidak membawanya. Maksudnya membawanya itu adalah mengamalkan isinya. Jadi mengamalkan isinya karena tadi himar yahmilu asfara, seperti al-himar. Al-himar itu keledai. Keledai yang yahmilu asfar, membawa buku yang banyak gitu ya. Nah, kalau keledai itu dia bawa buku banyak, dia nggak paham sama isinya. Nah, sama kayak orang yang diberikan ilmu dari Alkitab begitu ya, Al-Quran. Nah, zaman dulu berarti Taurat, Injil, Zabur, mereka tidak mau mengamalkan isinya, ya, nggak mau memahami dan mengamalkan isinya. Itu seperti keledai yang bawa buku banyak. Nah, keledai dia bawa buku aja banyak, tapi dia tidak paham dengan isinya. Nah, jadi permisalannya sangat luar biasa jeleknya. Yang satu seperti anjing yang melet-melet terus gitu ya, karena mengikuti hawa nafsunya selalu. Yang satu lagi seperti keledai yang tidak paham dengan apa yang dia bawa ya, Auzubillah summa na'udzubillah. Ini kisah tentang Bal'am bin Ba'ur. Kemudian selanjutnya ada ayat halaman setelahnya, halaman ke-13 daripada juz 9. Ada ayat tentang bahwasanya orang-orang atau jin dan manusia ini nanti mereka semua akan diazab sesuai dengan amal perbuatannya, dan yang paling banyak nanti di neraka jahanam adalah golongan manusia dan jin ya, yang Allah tempatkan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Mengapa mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka memiliki hati tapi tidak mau memahami Al-Quran dengan hati tersebut. Ya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, jadi bahaya kalau kita tidak mau sedikit belajar ya, berusaha belajar agama Islam ya, syariatnya Allah, wabil khusus melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka bisa jadi kita masuk ke dalam kategori lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, punya jiwa yang tidak punya keinginan untuk memahami Al-Quran. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak mau melihat hal-hal yang baik ya, hal-hal yang mengarahkan kita kepada syariatnya Allah. Ya, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Jadi mereka punya mata tapi tidak melihat dengannya. Nah, Allah sebutkan nggak detail, Allah hanya sebutkan mereka punya mata tapi mereka tidak melihat dengannya. Jadi nggak sebutin nggak melihat apa, tapi hanya disebutkan tidak melihat dengannya. Nah, maksud tidak melihat di sini adalah tidak melihat
risalahnya Nabi Muhammad SAW, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sampaikan di dalam surat Toha, ya, juz 16 halaman kedua sebelum terakhir, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Nanti ada kaum yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nantinya dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau kumpulkan kami, engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulunya aku ini bisa melihat, ya, basira. Sama kayak di sini kan la yubsiruna biha. Nah, tidak melihat, tapi di sini menggunakan juga basira. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, demikian pula kamu ketika semasa hidup kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kemudian kamu melupakan ayat-ayat kami. Nah, ini juga ayat yang digunakan sebagian para ulama sebagai tahdzir bagi para penghafal Al-Quran. Jadi kalau sudah hafal Quran, diusahakan jangan dilupakan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, kami sudah datangkan kemudahan bagi kamu dalam menghafal Al-Quran, fanasitaha, kemudian kamu lupakan ayat-ayat tersebut. Nah, tapi bukan pula jadi nggak pengen menghafal Quran. Nah, ini kebalik jadinya. Tetap berusaha gitu. Nah, usaha untuk menghafal dan usaha untuk tidak menghilangkannya secara sengaja gitu, secara sengaja. Fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena kamu meninggalkan, melupakan Al-Quran, makanya hari ini, ya, hari kiamat, hari dibangkitkannya kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi buta dalam Al-Quran ini bukan buta penglihatan jasadi gitu ya, tapi buta maknawi. Artinya butanya karena mereka tidak mau melihat, ya, atau mengikuti, ya, ajarannya Nabi Muhammad SAW, itu ajaran Islam. Nah, ini kisahnya. Jadi lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Punya telinga tapi nggak mau dengar nasihat, tidak mau mendengar ajaran Islam, tidak mau mendengar syariatnya Allah. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal di juz 9 halaman ketiga daripada surat Al-Anfal, Allah sampaikan walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Nah, jadi kalau sekiranya mereka memiliki kemauan, ya, atau kebaikan di dalam hati mereka, maka Allah akan membuat mereka mendengar. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Tapi kalau sekiranya mereka diberikan pendengaran, maka mereka akan berpaling dari ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu kalau dosen saya bilang di Azhar itu, dia kalau ada murid, ada mahasiswa yang nggak dengerin materinya di kelas, itu dibacain ayat itu. Walau walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Jadi disindir langsung. Misalnya nggak dengerin nih, sini langsung. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Artinya apa? Artinya orang nggak punya kebaikan dalam hatinya, sehingga nggak mau dengerin. Gitu. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalaupun sekiranya dengerin, pasti dia nggak ngerti juga gitu. Berpaling dari isinya. Nah, itu suka ini sebagai ya supaya nyentil aja. Diingatkan. Baik. Nah, ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina darinya, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, as-sa'ah. Nah, as-sa'ah ini artinya secara bahasa adalah jam. Jadi kalau ditanyakan sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an sa'atu as-sabi'ah illa 30 daqiqah. Sekarang jam 7 kurang 36, jam 6 kurang 30 as-sa'ah. Tapi dalam Al-Quran, kebanyakan as-sa'ah ini maknanya bukan jam, tapi maknanya adalah hari kiamat. Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Jadi ayatnya menjelaskan bahwasanya ada dua orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW menanyakan perihal hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kapan terjadinya. Nah, maka gimana jawabnya kalau kita ditanya demikian? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Nabi SAW diperintahkan untuk menjawab innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sungguhnya ilmunya atau waktu kejadian hari kiamat ini, ilmunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun diperintahkan untuk menjawab demikian. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada satupun yang mengetahui waktunya kecuali Allah. Jadi nggak ada satupun yang mengetahui waktunya kecuali Allah. Jadi cuma Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Jadi thaqulat fis samawati wal ard, akan sangat besar azabnya, bukan azab ya, keadaannya ketika hari kiamat nanti di langit dan di bumi. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat ini di antara cirinya adalah mereka dia tidak akan datang kecuali dalam keadaan tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Jadi nggak ada yang tahu. Tahu-tahu besok kiamat aja. Nah, itu nggak ada yang tahu. Hari ini nggak ada yang tahu kalau besok bakal terjadi kiamat. Pasti dalam keadaan baghtatan. Dadakan ya, dadakan. Tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Jadi kedua orang Yahudi ini datang ke Rasul, nanya hari kiamat, bilang, nah, kalau engkau adalah Nabi Allah, pasti engkau tahu kapan terjadinya kiamat. Karena kami tahu kapan terjadinya kiamat. Nah, ini orang Yahudi ini mereka berbohong. Nah, bilang kami mengetahui hari kiamat. Kalau engkau memang Nabi, kamu pasti tahu kapan terjadi kiamat. Tapi apa kata Nabi? Sungguhnya hari kiamat ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak tahu. Sampai dua kali diulang ya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi, qul innama ilmuha 'indallah. Jadi yang pertama 'inda rabbi, yang kedua 'indallah. Yang pertama yang tahu ilmunya adalah Tuhanku, yang kedua yang tahu ilmunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditakkid dua kali gitu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Nah, jadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya dan nggak bisa diperkirakan juga karena kondisinya baghtatan atau dadakan ya. Kalau asbabul kiamah, apa namanya, sebab-sebab akan terjadinya kiamat mungkin bisa terlihat dari hadis-hadis Nabi SAW, tapi kapan terjadinya kita tidak ada yang mengetahuinya. Baik, kemudian terakhir penutup daripada surat ini, di akhir halaman surat ini dijelaskan ada beberapa ayat yang penting, diantaranya adalah ayat tentang berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi Allah menyampaikan, wa may yazaghanaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah innahu sami'un alim. Jadi jika digoda oleh syaitan, maka ista'id billah, maka memintalah perlindungan kepada Allah. Jadi ayat tentang isti'adzah ya, ayat tentang isti'adzah atau perlindungan kepada Allah. Ya, bacaan isti'adzah ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ayat yang menjelaskan tentang membaca ta'awudz atau isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an ada di dalam surat An-Nahl. Tapi kalau di dalam surat Al-A'raf ini membaca isti'adzah secara umum. Jadi mau melakukan apapun ya biar supaya nggak diganggu oleh jin, diganggu oleh setan, maka bacalah isti'adzah. Simpel aja sebenarnya. Cuma orang kadang suka lupa. Ya, sekarang orang suka lupa. Ya, jadi kalau dalam melaksanakan apapun, ya, usahakan baca isti'adzah dan juga basmalah gitu ya. Baru nanti di akhir ditutup dengan ayat sebelum akhir ada ayat wajib mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi istima'ul Qur'an, ayatnya ada di dalam surat Al-A'raf ya. Kewajiban untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an, dan jika dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka istami'. Jadi ada sami'a, ada istama'a. Kalau sami'a itu artinya mendengar. Tapi kalau istama'a artinya mendengar secara seksama. Jadi beda antara istima' dengan sima'. Kalau sima' dengar aja. Kalau saya dengar kayaknya ada suara gardu meledak misalnya. Nah, saya dengar aja itu. Tapi kalau istima'a, saya dengar pelajaran di kelas. Saya mendengarkan pelajaran di kelas. Beda. Orang dia mendengarkan pelajaran di kelas dengan orang ya dengar suara motor di luar. Nah, itu beda. Yang satu dengar aja gitu, yang satu lagi memang mendengarkan.
Nah, dalam Quran disebut wa idza quri'al Quran fastami'u. Jadi istami'u bukan isma'u. Kalau isma'u mungkin sambil jalan kita dengerin, jalan aja cuek aja gitu. Nah, tapi kalau istami'u kita harus mendengarkan. Nah, isinya mendengarkan, dihayati. Istami'u lahu wa ansitu, dan diam. Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Baru nanti di akhir ditutup dengan ayat tentang wadhkur rabbaka fi nafsika, tentang zikir ya, fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Nah, ayat yang dipakai untuk dalil sebagai zikir sir ya, atau zikir yang tidak jahar, zikir yang tidak jahar. Tapi menurut dalam masalah ini saya mengutip kalamnya, qaulnya ulama Syekh Hasan Didu ya, beliau mengatakan bahwasanya dalam zikir itu boleh kita bacakan secara jahar dengan bersama-sama, tapi dalam batasan yang tidak mengganggu sampai berlebihan begitu ya. Dan ini dilakukan setiap ba'da salat. Sebelum melakukan doa maka diwajibkan berzikir terlebih dahulu. Berzikir terlebih dahulu. Justru yang menurut beliau tidak masyru' atau tidak disyariatkan adalah berdoa langsung setelah salat. Jadi salam langsung doa. Itu yang tidak masyru' menurut beliau. Menukil juga kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fatwanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau ingin berdoa maka hendaknya untuk berzikir sedikit. Maka kalau habis Jumatan misalnya mau doa, bagusnya zikir dulu sedikit lah. Astagfirullah 3 kali misalnya, la ilaha illallah 3 kali, baru kemudian berdoa secara berjamaah. Berdoa secara berjamaah ini masyru'. Ini dibolehkan menurut Syekh Hasan Didu tadi ya, nggak ada masalah. Alasannya apa? Karena tidak setiap orang mengetahui kaifiat doa atau tata cara adab doa, atau nggak tahu bacaannya malah gitu. Orang-orang ajam atau orang-orang awam, nah itu mereka tidak paham doa gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Maka imam yang harus membacakan dan yang lainnya mengikuti ya bacaan tersebut. Baik. Ini sekilas atau selayang pandang secara umum tentang suratul A'raf ya, suratul A'raf ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Tafadhal, ada yang ingin didiskusikan. Suratul A'raf ya, termasuk surat yang terpanjang. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk minimal menghafal beberapa ayatnya saja ya, beberapa ayatnya saja. Baik. Enggak sekaligus. Bertahap juga. Jadi yang sekaligus itu cuma surat Al-An'am saja yang diturunkan, ya surat terpanjang yang diturunkan sekaligus itu cuma surat Al-An'am saja. Kalau surat Al-A'raf tidak termasuk ya. Dia termasuk surat terpanjang tapi diturunkan juga bertahap. Iya. Iya. Iya, kalau surat Al-A'raf ini ada 3 asbabun nuzulnya. Di yang mana ya? Saya lupa bilang. Tapi jadi nggak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Kadang ada ayat yang memang dia turun begitu saja, tidak dengan sabab nuzul. Makanya sabab nuzul kalau kita buka dalam asbabun nuzulil wahidi itu nggak semua ayat ada. Cuma mungkin dari satu surat ada 3 atau ada 10, atau kalau suratnya panjang bisa ada 20, 23. Kalau di surat Al-A'raf ini dia cuma 3 asbabun nuzulnya. Biasanya asbabun nuzul itu turun perihal hukum, termasuk tadi diantaranya ayat yang masalah as-sa'ah ini. Ini ada asbabun nuzulnya tadi, yang 2 orang Yahudi tadi. Tapi kalau ayat-ayat yang bercerita tentang kisah para anbiya, itu biasanya nggak ada sabab nuzulnya. Nah, di surat Al-A'raf ini panjang sekali kisah Nabi. Ya, mungkin ya secara garis besar isinya itu kisah Nabi, dimulai dari kisah Nabi Adam, nanti dilanjut, dipotong sedikit, dilanjut dengan kisah Nabi Nuh sampai Nabi Musa. Jadi mungkin bisa dikatakan 80% itu kisah Nabi. Makanya tidak ada sabab nuzulnya, dilewat begitu saja. Nah, kebanyakan sabab nuzul turun di ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat tentang hukum, tentang membahas tentang hukum. Nah, surat ini tidak menjelaskan banyak tentang hukum-hukum. Itu ya. Jadi nggak semua ayat ya ada sabab nuzulnya.
Ada juga yang sabab nuzul turun suratnya, ada juga surat yang turun dia nggak ada sabab nuzulnya, tapi ada beberapa ayat yang ada sabab nuzulnya di dalam surat tersebut. Demikian, kurang lebih seperti itu ya. Ini ya. Ayo, ada lagi mungkin? Cukup ya, kira. Baik, demikian kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.